Halo semuanya, Sawadee-krab. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus Teng Monida. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai pemeriksaan terbaru yang baru aja dilakukan oleh tim penyidik Provinsi Nontaburi ke Gatik di tanggal 29 Maret kemarin. Ternyata itu berbarengan juga dengan pemeriksaan si Sen dan juga Job ya. Dan berita ini baru aku dapatkan beberapa jam yang lalu karena memang mereka bertiga ini pada saat diperiksa di Nontaburi itu sembunyi-sembunyi. Jadi media massa pun juga cukup kesulitan. Selain itu juga kita akan bahas adalah mengenai data otopsi karena data otopsi ini yang sangat penting yang akan menentukan bahwa kasus ini adalah murni kecelakaan atau pembunuhan. Ini adalah data yang sangat penting dan satu-satunya menjadi penentu untuk tanggal 24 April 2022 nanti, seperti keterangan dari pengacara Decha dan juga sekretaris dari Kementerian Hukum dan HAM di Thailand bahwa maksimal 24 April 2022 akan ditentukan apakah ini murni pembunuhan ataupun kecelakaan ya. Tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini. It means a lot for me. Itu ngebuat aku semangat untuk baca berita, update berita tentang kasus Teng Monida dan juga menyajikan untuk kalian semua. Dan yang belum subscribe, please subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru langsung dari Thailand terkait kasus Teng Monida. Oke, kita bahas langsung aja. Yang pertama adalah mengenai isu pengacara Decha nih ya. Kita bahas pengacara Decha sebelum dari Gatik ya. Pengacara Decha itu baru aja menyampaikan statement terbarunya bahwa otopsi kedua besok itu akan diumumkan data-datanya, hasil-hasilnya. Besok itu adalah 31 Maret 2022. Tapi kalau dari sumber yang lainnya dari Sekretaris Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa akan diumumkan di tanggal 1 April. Oke lah, hanya beda sehari, kita lihat nanti siapa yang benar ataupun juga nggak benar gitu. Fine, hanya beda sehari. Kasus ini ditentukan maksimal 24 April 2022. Ini menurut aku ada extend ini. Kenapa? Karena pada saat sekitar tanggal berapa ya, setelah 24 mungkin awal Maret ya, aku menghitungnya harusnya kalau pada saat tim penyidikan awalnya kan sudah akan mengumumkan bahwa murni kasus ini kecelakaan dan akan ditutup pada saat penghormatan 3 hari berturut-turut jenazah Teng Monida mendiang di situ di sebuah gereja di kota Bangkok. Itu kan sudah akan diumumkan ya, hari Jumat kalau nggak salah. Aku sudah hitung dari itu sampai ini harusnya sebulan setelah itu adalah tanggal 12 April, teman-teman. Tapi kok ini tanggal 24 April maksimalnya, itu berarti ada extend lagi. Tapi kan kita lihat nantilah ya, semakin cepat semakin baik sih menurut aku. Terus juga Gatik kemarin juga diperiksa dan datangnya itu jam 10 pagi. Tim wartawan di sana kayaknya kecolongan. Mereka cuma dapat gambar itu adalah pada saat si Sen dan juga Job ya. Itu pun pada saat mereka datang, pada saat mereka datang pun dari jauh gitu. Dan Gatik nggak dapat gambarnya teman-teman, tapi dapat gambarnya ini adalah kayaknya gambar lama di interview yang lama sih, bukan yang sekarang. Gitu nggak sih? Atau ini pada saat pulangnya malam? Oh ini kayaknya pulangnya malam, mudah-mudahan sih aku benar ya. Tapi yang pastinya sudah dikonfirmasi, Gatik pun juga diperiksa. Nah ternyata kan juga kemarin itu seharusnya si Robert dan juga Por dipanggil juga di kantor kepolisian Nontaburi, tapi sudah seperti kita prediksi mereka tidak bisa datang karena memang mereka sedang melakukan ibadah sebagai seorang biksu sementara di sebuah kuil atau temple yang jaraknya sekitar 1 jaman dari kota Nontaburi sendiri. Kayak udah jadi strategi banget kan untuk mengulur-ulur waktu. Oke, kalau aku lihat dari Gatik ini, beberapa media massa mengatakan Gatik sangat tertekan dengan keadaan ini semua. Aku sih paham ya, tertekannya ini gini teman-teman ya. Aku sih secara pribadi, secara feeling ya, ini bukan masalah hukum. Karena alat bukti itu kan, kasus hukum kan tidak bisa hanya berdasarkan feeling dan juga perasaan. Tapi kalau ngomongin soal feeling dan perasaan, aku tuh sangat yakin bahwa Gatik ini adalah orang yang tidak menginginkan kepergian atau meninggalnya Teng Monida. Tapi apa peranannya dia? Aku tuh penasaran peranan dia itu apa yang menyebabkan Teng Monida itu meninggal dunia. Apalagi kalian masih ingat beberapa hari setelah Teng Monida ditemukan tubuh jenazahnya, itu kan dia mengatakan di media massa yang menjadi kecambukan gitu. Pada saat sampai sekarang juga masih banyak yang nuduh dia kan ya, bahwa ini dia bilang gini, saya itu tidak mungkin membunuh Teng Mo karena dia adalah mata pencaharian saya. Apakah saya sudah gila menghilangkan mata pencaharian saya? Itu yang pertama.
Yang kedua, dia itu lebih dari sekedar artis saya aja, tapi saya sudah lebih dari sahabat, sudah lebih dari saudara. Nggak mungkin saya setega itu. Nah, pada saat statement pertama dia mengatakan, dia adalah mata pencarian saya. Nah, ini kan menjadi orang kan asumsinya kan liar kemana-mana. Oh, jangan-jangan bener nih kamu ngejual Tengmo malam itu. Tapi kita nggak tahu ya ini benar atau salah ya teman-teman. Tapi kalau secara pribadi aku melihatnya bahwa pada saat Gatik mengatakan bahwa Tengmo adalah mata pencaharian saya, secara logika aku pun juga sama, setuju. Nggak mungkin Gatik menginginkan Tengmo itu untuk meninggal dunia. Tapi aku yakin dia ada peranan yang sangat penting dan juga besar kenapa kok Tengmo ada di malam itu. Alasan logikanya apa? Keterangan dari ibunya, sahabat-sahabatnya Tengmo. Di speedboat tersebut, dia hanya mengenal Gatik. Sen temannya Gatik. Robert, Port, dan juga Job adalah temannya Gatik. Jadi Sen tuh Tengmo Nida tidak mengenal siapapun kecuali si Gatik ini. Jadi makanya aku tuh penasaran peranannya seperti apa kok dia ada di situ. Apalagi juga keterangan yang saat ini juga kemungkinan besar ini akan menyerang Gatik ya pada saat nanti di akhir keputusan kasus ini. Kalaupun ini beneran adalah kasus murni kecelakaan, kemungkinan besar Gatik akan dikenakan pasal yaitu adalah pemberian keterangan palsu. Karena apa? Ada bagian pada saat dia mengatakan saat Tengmo jatuh, saya tidak mendengar dia jatuh, saya lagi main handphone, baru beberapa waktu kemudian saya sadar, oh ternyata Tengmo Nida jatuh gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi CCTV yang sudah beberapa kali aku bahas, di menit-menit 10 menit sebelum Tengmo jatuh, 30 menit sebelumnya, itu kita tidak melihat adegan-adegan walaupun nggak bisa secara detail yang menunjukkan keterangan dari Gatik tersebut. Let's say, ada nggak CCTV yang kita dapatkan, yang kalian dapatkan mungkin, ada yang menunjukkan ada sesosok perempuan yang sedang berada di ujung speedboat akan buang air kecil. Itu kan tidak ada. Kita melihatnya hanyalah sosok misalnya kayak ada 2 orang di 10 menit sebelum 5 menit sebelum tim SAR datang ke lokasi tenggelam tersebut, sekitar jam 10.33, itu ada rekaman menunjukkan bahwa ada 2 orang di ujung dari, bukan di ujung, tapi di ujung depan ya, bukan belakangnya, di ujung depan dari speedboat tersebut ada 2 orang berdiri di situ. Tapi kan kalau Tengmo artinya kalau memang dia beneran mau buang air kecil, berarti kan di belakang. Tapi kita tidak melihat ada siluet gambar orang di situ. Itu luar biasa runtut kan, karena ada 70 CCTV dengan 200 video clips yang saat ini sedang diperiksa oleh penyidik untuk kasus Tengmo Nida. Tapi kan kita juga yang di masyarakat luar udah banyak yang tersebar, nggak ada tuh hal-hal seperti itu. Jadi menurut aku itu adalah alasan yang sangat tidak masuk akal, ditambah lagi dengan Dr. Pontip sudah menyatakan dengan tegas tidak ditemukan adanya urin di baju terakhir Tengmo Nida, yang menunjukkan bahwa itu adalah pertanyaan besar, apakah itu bohong atau tidak. Dari itu aja menurut aku sih agak sedikit tidak masuk akal, dan kemungkinan besar kalau aku melihat aura dari pengacara Deca ya, dari pengacaranya Ibu Panida ini mengatakan dia sangat yakin dan optimis bahwa hasil otopsi kedua ini ada banyak hal yang akan sama dengan hasil otopsi yang pertama. Itu oke, fine, tapi bukan berarti itu tidak merubah data. Kalau untuk penyebab kematiannya memang Dr. Pontip menyatakan saya setuju, konfirmasi bahwa ada pasien di paru-parunya yang menunjukkan bahwa penyebab kematiannya karena dia tenggelam. Tapi apa yang menyebabkan dia tenggelam adalah karena ketidakberdayaan. Luka-lukanya sebegitu banyak, ada juga alkohol. Apakah 2 hal tersebut yang menjadikan Tengmo Nida tidak bisa berenang, tidak bisa menyelamatkan diri pada saat tenggelam di Sungai Chao Phraya? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan kalau kita ngomongin soal prediksi, menurut aku ada 2 hal yang akan disampaikan oleh tim penyidik, terutama untuk hasil otopsi. Ada 2 hal itu adalah pertama yang menambahkan dan juga menambahkan, terus juga ada 3 yang menambahkan, kemudian memverifikasi, dan yang ketiga adalah memperbaiki. Nah, ada 3 hal ini tapi kita nggak tahu poin-poinnya apa aja, kita akan lihat besok, dan kita juga jangan terlalu berharap banyak ya untuk besok. Karena apa? Pada saat dinyatakan ini akan disampaikan hasil otopsi, asalkan hasil tersebut tidak mengganggu penyidikan. Kan setelah disampaikan juga masih ada batas waktu sampai tanggal 24 April untuk penentuan kasusnya. Yang akan diverifikasi, yang akan diperbaiki menurut aku adalah luka Tengmo Nida yang 30 cm itu sih kalau menurut aku. Karena kan
awal dibilangnya adalah karena luka-luka kena baling-baling, tapi kan sudah sering aku bahas dengan berbagai eksperimen menggunakan kulit babi. Kayaknya nggak masuk akal. Itu adalah yang akan diperbaiki menurut aku. Tapi kalau yang akan diverifikasi mungkin sama, ya mungkin luka-luka di mata, luka-luka yang terlihat yang biru-biru mungkin saja akan dikatakan sama, itu adalah efek dari kotoran di Sungai Chao Phraya yang seperti itu. Terus juga mengenai gigi, aku sih juga cenderungnya setuju bahwa gigi yang di Tengmonida itu adalah giginya tidak patah, mungkin tanggal karena pembusukan, itu mungkin akan sama dengan hasil otopsi yang pertama. Itu adalah prediksiku, tapi kita lihat besok apakah ini akan disampaikan atau tidak. Ini juga menarik untuk cara kita berpikir, logika berpikir tentang kasus Tengmonida ini. So that's it yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like kalian, tinggalkan komen kalian, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.